Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Adila Duyana Hilmi, Anissa Puspa Chandra, dan Mita Feby Berliani. Di sini kami akan menjelaskan efek yang diperdagangkan di pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Saham adalah salah satu bentuk instrumen pasar uang yang paling populer saat ini. Saham juga disebut efek atau stok, menjadi surat berharga yang menyatakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan atau badan usaha. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda pernyataan modal seseorang atau badan usaha sebagai pihak tertentu dalam perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, jenis-jenis saham. Ada dua. Yang pertama itu saham biasa. Saham biasa merupakan sekuritas yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, saham preferen. Saham preferen adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Manfaat investasi saham. Yang pertama, capital gain. Keuntungan dari kenaikan harga saham yang telah dibeli. Yang kedua itu dividen. Cash dividen memberikan sejumlah uang, stok dividen memberikan sejumlah saham. Selanjutnya, analisa saham terdiri dari dua. Yang pertama itu ada fundamental. Fundamental terbagi menjadi dua. Yang pertama, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, mencakup analisis ekonomi, analisa industri, dan analisa laporan keuangan. Yang kedua, teknikal. Memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data-data transaksi masa lalu seperti harga dan volume. Selanjutnya, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo, membayar utang, dan bunga. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Obligasi berdasarkan jenis kupon. Yang pertama, fixed rate atau strike bond. Besar kupon adalah tetap sampai dengan obligasi jatuh tempo. Yang kedua, zero coupon bond. Obligasi yang tidak mempunyai bunga kupon. Obligasi diterbitkan dengan diskon dan dapat jatuh tempo dibayar penuh. Yang ketiga, floating rate. Besar kupon bervariasi secara periodik mengacu kondisi pasar. Biasanya ditambah dengan obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang pertama, obligasi pemerintah. Menandai proyek pemerintah, membayar hutang jatuh tempo, membayar bunga hutang outstanding. Diterbitkan dalam mata uang lokal dan asing. Tercatat di bursa, diperdagangkan di bursa, atau di luar bursa. Yang kedua, obligasi korporasi. Yang pertama itu diterbitkan oleh perusahaan swasta dalam negeri, baik dalam mata uang lokal maupun asing. Yang kedua, jenis tingkat bunga, fixed, floating, atau variable, dan zero coupon. Yang ketiga, tercatat di bursa, diperdagangkan di bursa atau di luar bursa. Selanjutnya, forex bond diterbitkan oleh badan hukum asing di pasar domestik dalam denominasi mata uang lokal. Terus, eurobond didenominasikan dalam mata uang dolar Amerika atau mata uang lain dan dijual di luar negara mata uang yang digunakan untuk denominasi. Selanjutnya, manfaat obligasi. Yang pertama itu dijamin oleh undang-undang. Setiap obligasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah akan dijamin oleh undang-undang. Karena dalam undang-undang telah disebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan membayar pokok beserta bunga berdasarkan ketentuan waktu yang berlaku. Proses pencarian cepat dan fleksibel.
Nasabah atau investor bisa melakukan pencarian obligasi pada waktu yang sesuai dengan harga di pasar. Selanjutnya, pendapatan secara berkala. Setiap nasabah atau investor akan memperoleh pendapatan secara berkala yang berbentuk kupon. Kupon itu dapat dibayar secara langsung ke rekening nasabah. Jumlah nominalnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal. Selanjutnya, mempunyai resiko rendah. Ada suatu cara untuk meminimalkan resiko kerugian saat melakukan investasi obligasi. Cara tersebut yaitu dengan memprediksi resiko kredit pada awal sebelum melakukan kontrak. Besar prediksi kredit bisa dilihat dengan bentuk peringkat atau. Selanjutnya, capital gain. Setiap kontrak obligasi memiliki bunga yang harus dibayar dari emiten ke investor atau pihak yang memberi dana. Bunga di dalam kontrak obligasi disebut dengan kupon obligasi. Kupon obligasi mempunyai suku bunga yang jauh lebih tinggi daripada deposito. Sebenarnya kupon obligasi dapat mencapai 6% sampai 12%. Selanjutnya, dapat dikonversikan. Keuntungan pada obligasi hanya berlaku pada obligasi konversi. Obligasi konversi ini dapat diubah dan dikonversikan menjadi bentuk saham di dalam suatu perusahaan penerbit obligasi oleh pihak pemegang obligasi atau pemberi dana. Selanjutnya, reksadana. Sebuah produk investasi dalam bentuk kumpulan dana yang dikelola sebagai modal investasi untuk dikonversikan ke dalam berbagai jenis produk, seperti saham, obligasi, serta produk keuangan dan investasi lainnya. Dana terkumpul tersebut dikelola oleh manajer investasi, sebuah manajemen atau lembaga profesional yang bertugas untuk mengelola kegiatan investasi Anda, termasuk reksadana. Pengertian reksadana yang mudah dipahami ini menjadi kekuatan untuk menarik perhatian investor muda atau pemula untuk mulai berinvestasi. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana. Ada 4. Yang pertama, reksadana pasar uang, yaitu sebuah investasi yang dilakukan dalam jenis instrumen investasi pasar uang dengan jangka kurang 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Salah satu reksadana yang cukup populer di mata investor investasi yaitu reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana campuran. Sebuah investasi reksadana yang mengalokasikan ke dalam bentuk kombinasi saham dan obligasi pada portofolio investasinya. Yang keempat, reksadana saham. Reksadana saham ini memiliki profil risiko yang paling tinggi, yaitu bertujuan untuk menjaga pertumbuhan harga saham dalam jangka panjang. Investasi reksadana ini memiliki tingkat return yang paling tinggi. ETF adalah bentuk kontrak investasi kolektif yang unik penyertaan diperdagangkan di bursa efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Selanjutnya, ETF. Yang pertama, mudah dan lebih fleksibel proses belinya. Yang kedua, resikonya rendah. Yang ketiga, tidak membutuhkan biaya besar. Yang keempat, aplikasinya luas. Jenis-jenis dari ETF. Yang pertama ada jenis ETF berdasarkan underlying, terdiri dari 3. Yang pertama equity ETF atau ETF berbasis saham. Yang kedua bond ETF atau ETF berbasis obligasi. Yang ketiga ada gold ETF atau ETF berbasis saham. Nah, selanjutnya itu jenis ETF berdasarkan underlying saham. Itu ada 3 juga. Yang pertama Islamic ETF atau ETF berbasis saham-saham syariah. Yang kedua sector based ETF atau ETF berbasis saham-saham dari satu sektor. Yang ketiga ada market cap ETF atau ETF berbasis saham-saham yang ukuran kapitalisasi pasarnya sama. Nah, yang berikutnya yaitu jenis ETF berdasarkan manajemen. Ada 3 juga. Yang pertama active ETF, yang kedua ada passive ETF, dan yang ketiga ada synthetic ETF. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang derivatif. Derivatif adalah perjanjian kontrak antar dua pihak atau lebih dengan tujuan membeli atau menjual aset maupun komoditas.
di mana nantinya kontrak ini akan menjadi objek perdagangan. Harganya sesuai dengan nominal yang sudah disetujui antara pihak pembeli dan penjualnya. Harga nilai kontrak ini akan dipengaruhi dengan harga aset atau komoditas produk. Derivatif bagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu kontrak berjangka atau future. Adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Terdapat 3 manfaat future. Yang pertama adalah sarana lindungan nilai atau hedging, yaitu kerugian investasi pada saham yang menyerupai indeks portofolio atau ETF-nya dapat dikompensasi dengan keuntungan pada kontrak. Yang kedua adalah potensi untung pada saat bearish maupun bullish, yaitu jika investor memperkirakan harga berpotensi naik, maka investor dapat mengambil posisi buy. Sebaliknya, apabila perkiraan harga akan berpotensi turun, maka investor dapat mengambil posisi sell. Yang ketiga, lever, yaitu dengan modal terbatas maupun menghasilkan potensi keuntungan yang sama, bahkan lebih besar daripada investasi pada saham. Yang kedua, option. Option adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau disebut call option dan atau menjual yang disebut put option kepada pihak lain atas sejumlah saham atau underlying pada harga pelaksanaan atau disebut strike price dan dalam waktu tertentu. Ini menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu call option. Call option yaitu sebuah kontrak yang memberikan tetapi bukan kewajiban untuk membeli underlying aset atau disebut saham pada harga tertentu pada atau sebelum waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu put option. Put option yaitu sebuah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli tetapi bukan kewajiban untuk menjual underlying aset atau saham pada harga tertentu pada atau sebelum waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.